Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema terus berjuang. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal 13 saya akan bacakan di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Lukas pasal 13 di ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 di sana dikatakan, Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuhan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadanya, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.'" Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah bagaimana orang-orang bertanya siapa yang akan diselamatkan. Yesus bukan menjawab berapa orang akan diselamatkan, tetapi Yesus berkata bahwa teruslah berjuang. Di sana dikatakan di ayat yang ke-24, jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu." Dia menganjurkan kepada orang-orang banyak dan orang yang bertanya kepada dia supaya berjuanglah untuk masuk. Ada perjuangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjuang memiliki arti bertempur, kerja keras, banting tulang. Di sana dikatakan bahwa kata berjuang berarti sedang melakukan sesuatu pergumulan yang begitu rupa untuk merebut mendapatkan sesuatu. Berarti tidak tinggal diam, tetapi ada usaha, ada pekerjaan, ada kegiatan yang dilakukan, tidak berdiam diri. Itu kata berjuang. Sedangkan kata Yunani yang diterjemahkan adalah berjuanglah, ini berarti berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan bertarung. Saya katakan berjuang dengan sungguh-sungguh, bukan bertarung untuk masuk melalui Kristus, di mana dia sendirilah pintu yang sesak itu. Ini berarti bahwa membuat usaha keras untuk masuk ke dalam. Ada usaha seseorang untuk masuk, untuk melakukan hal yang harus dikerjakan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah sesuatu hal yang mudah, melainkan membutuhkan suatu perjuangan. Membutuhkan perjuangan untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Memang kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Memang kita adalah umat-umat yang sudah ditebus, tetapi di dalam perjalanan hidup kita ada perjuangan. Kita harus berjuang untuk mendapatkan, untuk mempertahankan keselamatan yang ada pada kita, yang diberikan oleh Tuhan. Keselamatan yang diberikan gratis oleh Tuhan, tetapi untuk sampai pada akhirnya, apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia ataukah tidak? Disinilah banyak anak-anak Tuhan keliru. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa kami sudah diselamatkan, Yesus sudah mati buat kami, Yesus sudah disalibkan, kami sudah memperoleh keselamatan ketika percaya kepada Tuhan. Tetapi hidupnya bukanlah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidupnya bukanlah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, melainkan hidup sesuai dengan kehendak hidupnya, sekehendak hatinya sendiri. Ini bukanlah hal yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Makanya Yesus dia berkata, berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam berjuang kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi musuh kita. Apa yang menjadi musuh kita dalam pertarungan hidup kita ini. Siapa yang kita hadapi? Yang pertama yaitu iblis. Yang menjadi musuh kita dalam pertarungan hidup kita untuk sampai pada garis akhir, untuk sampai kepada pintu itu, untuk masuk ke dalam rumah itu, yaitu sorga itu sendiri, yaitu dalam dunia ini ada iblis yang menjadi musuh kita. Efesus 6 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus sudah menyampaikan, firman Tuhan menyampaikan bahwa musuh kita adalah iblis, adalah penguasa-penguasa yang ada dalam dunia ini. Roh-roh jahat yang ingin berusaha supaya anak-anak Tuhan itu tidak masuk, tidak datang kepada Tuhan. Sama seperti yang terjadi kepada seorang dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-42. Lukas pasal yang ke-9 ayat 42, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah, menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Ini ada satu mujizat yang Yesus kerjakan, yaitu Yesus mengusir roh jahat dari seorang anak. Di sana dikatakan bahwa ketika anak itu hendak mendekati Yesus, yang dilakukan oleh iblis, oleh setan adalah membanting anak itu, adalah melakukan goncangan supaya apa? Dia tidak mendekat kepada Yesus. Kehidupan kita pun dalam perjuangan kita dalam dunia ini adalah kita melawan penguasa-penguasa di udara. Ada penguasa yang menentang kita, ada penguasa yang menahan kita untuk kita mendekat kepada Tuhan, untuk kita tidak dekat dengan Dia. Lukas 8 ayat yang ke-12 di sana katakan, iblis itu lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini tentang biji. Firman Tuhan yang ditaburkan, firman Tuhan yang ditanam, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Dan sana katakan yang jatuh di pinggir jalan, maka ada burung yang akan mengambil firman itu, yang akan mengambil biji itu. Bicara tentang hati kita yang kadang-kadang tidak siap, hati kita yang tidak kuat, hati kita yang tidak memiliki hati yang terbaik untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Maka iblis datang mengambil firman itu, sehingga apa? Kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita tidak percaya kepada firman itu sendiri. Kita tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari setiap saat kita meminta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, hadir dalam setiap pribadi kita, supaya apa? Firman yang kita dengar bisa tertanam dalam hati kita. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Banyak masalah, banyak persoalan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, itu juga mungkin membuat kita menjauh daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi musuh kita? Adalah diri sendiri. Adalah diri kita ini sendiri. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging, keinginan diri kita kadang-kadang bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kemauan kita, kehendak kita seringkali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan di sana dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Diri kita berjuang melawan diri kita, berjuang melawan kehendak kita sendiri. Tapi bagaimana kehendak kita letakkan di bawah kaki Tuhan, bagaimana kemauan kita serahkan kepada Tuhan. Ada butuh perjuangan dalam diri kita, ada butuh perjuangan dalam hidup kita untuk melawan kemauan kita, kehendak kita, kebebasan kita. Tapi kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan supaya apa? Supaya memberikan kita kekuatan untuk hidup menurut kehendak Dia, untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kadang-kadang kita tidak sadar akan diri kita sendiri. Kita merasa kita lebih hebat, kita merasa lebih kuat, bahkan kita merasa kita lebih mengenal diri kita daripada Tuhan mengenal hidup kita. Mari akui diri kita bahwa kita adalah pribadi yang lemah di hadapan Tuhan. Kita tidak punya kekuatan tanpa Tuhan. Kita tidak punya kekuatan untuk melawan kehendak kita sendiri tanpa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu akan memampukan kita. Walaupun terkadang sakit bagi diri kita sendiri, bagi badan kita, bagi diri kita. Tapi biarlah kita tahu bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah yang terbaik dalam hidup kita. Dalam perjuangan kita melawan iblis, melawan penguasa-penguasa di udara, dan juga melawan diri kita sendiri, melawan kehendak kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah selama pintu itu masih terbuka. Tadi Yesus dia menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, berjuanglah selama pintu itu masih terbuka. Karena apa? Ada waktunya pintu itu akan tertutup. Siapakah pintu itu sendiri? Pintu itu sendiri adalah Yesus. Yohanes 10 ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saya dikatakan Yesus adalah pintu, berarti jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan, jalan satu-satunya untuk sampai ke surga yang mulia adalah melalui percaya kepada Yesus Kristus. Ia adalah pintu itu sendiri. Dia adalah jalan satu-satunya untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di sana juga katakan firman Tuhan tadi bahwa berjuanglah selama pintu itu masih terbuka, karena ada waktunya pintu itu akan tertutup. Berarti ada satu rumah, itu surga yang mulia. Dia bukan hanya pintu, tetapi dia adalah juga Tuhan yang memiliki rumah itu sendiri, yaitu Yesus. Ketika pintu itu sudah dibuka, kita bisa masuk ke dalamnya. Tetapi ketika pintu itu sudah ditutup, tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan. Yesus juga adalah Allah dalam setiap kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang mempunyai rumah itu sendiri. Dialah Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Sehingga itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kapan pintu itu akan ditutup? Pintu itu akan ditutup ketika kita mati atau kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia sudah masuk ke dalamnya. Orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah ada di dalamnya. Tetapi orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun dia ingin berusaha untuk masuk, dia tidak akan punya kesempatan lagi karena pintu itu sudah tertutup. Banyak orang yang berkata dia ingin masuk ke dalamnya, tetapi tidak ada lagi kesempatan. Bahkan berbagai alasan yang mereka gunakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita dalam dunia ini, mari jadilah anak-anak Tuhan yang terus berjuang. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak persoalan, mari berjuang untuk tetap mempertahankan keselamatan kita. Tetap percaya kepada Yesus, tetap beriman kepada Yesus. Minta Roh Kudus untuk tinggal dalam hati kita, untuk kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus adalah pintu, Yesus adalah yang mempunyai rumah itu sendiri. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk sampai kita ke dalam kerajaan surga. Selama pintu masih terbuka, mari berjuang untuk tetap percaya kepada Yesus sampai pada akhirnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat setiap kasih Tuhan, buat setiap anugerah-Mu, buat firman-Mu yang kembali mengingatkan setiap kami untuk kami terus berjuang dalam dunia ini, berjuang mempertahankan iman kami, berjuang untuk mempertahankan keyakinan kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau Allah kami satu-satunya dalam setiap kehidupan kami. Walaupun mungkin perjuangan kami berat, tapi kami yakin dan percaya ketika Tuhan tinggal dalam kami, ketika Engkau menyertai setiap kehidupan kami diberikan kemampuan, kami diberikan kekuatan untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini karena Tuhan bersama dengan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati materikan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ya Tuhan, tolong keluarga GPDL Sada Magelang mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.